bangun-bangun, dianya confess. Welcome to Ecclesias Podcast. Wah, boleh juga tuh pantun. Gimana C? Pantunku mantap kan C? Mantap dong, mantap. Iya dong aku. Oke, hai, welcome back with us bersama aku Theo yang statusnya masih jomblo nih teman-teman. Sampai sekarang padahal udah 2 minggu nih dari podcast kemarin, dan tentunya juga dengan partnerku yang sudah menemukan pasangan hidupnya yaitu CJP. Oke. Dan serta pembicara kita yaitu Kak Tari dan Kak Dewa. Hai. Halo Kak Tari, Kak Dewa. Gimana kabarnya nih? Sehat-sehat kah? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Teman-teman yang di rumah juga sehat semua ya teman-teman. Nah, nih C, ngomong-ngomong soal sehat C. Pacaran yang sehat itu boleh sejauh apa sih C? Jujur aku bingung nih C. Nah, itu teh pertanyaan yang bagus. Aku juga bingung. Duh, gimana dong? Nah, daripada kita bertanya-tanya dan juga salah menjawab gitu ya, mending kita langsung aja tanya ke pakarnya, tanya ke Kak Tari dan juga Kak Dewa. Oke, cekidot. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Oke Kak, di zaman sekarang ini kan banyak sekali istilahnya couple anak-anak muda yang udah nggak malu-malu memamerkan kemesraan di depan umum. Kira-kira sejauh mana sih Kak anak-anak Tuhan itu boleh mengekspresikan kasihnya ke pasangan? Boleh nggak kalau misalnya kita pegangan tangan atau gandengan? Kalau boleh minimal peluk lah. Minimal peluk. Minimal. Peluk kok minimal sih? Waduh. Peluk minimalis maksudnya ya. Kalau gitu peluk fotonya. Waduh, boleh tuh. Oke. Ya, keren banget ya di minggu ini kita bahas tentang boleh sejauh mana sih kalau tanya. Yang sehat gimana? Yang sehat tuh ya minum vitamin ya. Oke, teman-teman, memang ya kalau orang-orang seumur kami nih ya, si angkatan yang umur 40-an kalau ngelihat generasi zaman sekarang tuh sebenarnya paling gampang aja sih. Sekarang kalau jalan kemana aja, yang pacaran itu justru lebih romantis kan ya daripada yang sudah menikah gitu. Ini dunia kayak udah kebalik banget gitu. Dan kalau sejauh mana sih anak-anak Tuhan boleh mengekspresikan kasihnya? Jadi kadang-kadang mungkin dipikir keromantisan itu ya, keromantisan atau kemesraan itu merupakan bagian dari ekspresi kasih. Kasih itu kan gak harus lewat ekspresi kemesraan. Bisa melalui perhatian, dan perhatian itu bisa saja melalui perkataan-perkataan saja kan, gak harus selalu sentuhan. Jadi kalau kira-kira sejauh mana anak-anak Tuhan itu boleh mengekspresikan kasihnya ke pasangan, ya ukurannya adalah hidup dalam kekudusan. Gitu. Kalau saya sejauh tidak menyentuh fisik. Wah. Dan gini, teman-teman sejauh mana mengekspresikan kasihnya ya Sejauh selama tidak menyentuh fisik. Kalau menyentuh fisik udah, menurut saya, kalau udah sentuh fisik ya udah ada kasihnya itu. ya. Menurut saya ya, yang tidak setuju nanti bisa japri saya ya. Ini kalau bahasa sederhananya jangan sampai ekspresi kasihmu itu membuat Kebablasan. tidak ya sesuai yang pertama itu loh, yang kemarin. Nah, yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak bertumbuh kepada Tuhan. Jadi ukurannya di situ. Ukurannya di situ. Sejauh mana? Sejauh kasih itu membuat kita bertumbuh dalam Tuhan, hidup dalam tatanan firman Tuhan ya masih boleh. Contohnya memperhatikan dia untuk udah baca firman Tuhan belum? Yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau ya jujur sih ya, pegangan tangan, gandengan, peluk, kalau itu tidak membuat terjatuh dalam dosa tindak selanjutnya, Ya monggo. ya monggo ya. Tapi Tapi saya nggak yakin. apakah mungkin? Saya nggak yakin karena pegangan tangan atau gandengan itu menimbulkan strom yang begitu besar. Listrik ya? Ya, Aliran listrik. Listrik cinta. Aliran apa itu namanya ya? Ya teman-teman ngerasain deh ya kan. Getar-getar. Ya, nggak usah dipegang, keserempet aja baju dengan kaosnya, itu ada getarannya. Ya, jadi sejauh mana? Sejauh teman-teman tidak melanggar firman, sejauh teman-teman masih membuat teman-teman ada dalam aturan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, iya nggak apa-apa.
Kalau duduk berdua tapi duduk berduanya Lagi ibadah bahas-bahas gitu. firman Tuhan Lagi ya ibadah kan? boleh, lagi Ya, ibadah lah, lagi nggak ibadah. masalah teman-teman ya kan. Lagi ibadah boleh berdua. Jangan digelap-gelapan di tempat yang jangan. terang. Kalau Nenek perlu bilang itu berapa watt? berbahaya ya. Nah, kalau perlu terangnya berapa watt gitu ya. Yang penting tidak membuat teman. Oh, jadi ukurannya tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tidak membuat kita tidak memuliakan Tuhan. Selama itu masih ada dalam itu, ya boleh-boleh aja. Pergi persekutuan bersama boleh. Gitu ya. Pergi kunjungan bersama boleh. Ya, selama masih ada dalam koridor firman dan ini tidak melanggar firman. Intinya di situ. Kalau sudah mulai ada kecenderungan yang teman-teman sudah tahu itu bahaya, bakalan melakukan bahaya, jangan dilakukan. Berarti yang bisa ngontrol itu kita sendiri ya, Kak. Iya. Ya, benar. Karena kalau kita main api kita ini panas ya, kebakar ya. Ya, main api kebakar, main air pasti basah. Basah, betul. Iya, gitu. Main cinta ya itu tadi. Tapi kan ada Kak yang misalnya orang itu bilang, oh aku bahasa kasihku tuh physical touch. Wes, Wes, iya, say. keren ya. Argumentatif banget tuh ya. Iya. Jadi aku tuh butuh belayan. Woi. Kok Dan belayan butuh sih, membelah Cik? gitu ya. Jangan belayan sih. Apa? Sentuhan. 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 Kalau belayan kayak Belayan belayan itu apa? kayak gimana gitu. Gimana gitu ya? Konotasinya lain ya. Butuh konotasinya ya. sentuhan ya, Iya. sentuhan. Itu gimana itu Kak? Iya. Kan ekspresi kasih waktu teman-teman belum menikah, ya ini karena masih ngomong pacaran, itu teman-teman kan statusnya sebagai anak. Teman-teman dapatkan itu dari orang tua. Jadi siapa yang boleh membelai, siapa yang boleh pegang, siapa yang boleh sentuh, orang tua. Kalau anak perempuan ya nggak apa-apa, dari papanya kan papanya. Makanya beberapa episode yang jauh-jauh waktu lalu ya Kak Tari juga bahas tentang itu. Jadi anak perempuan mesti dekat sama papanya karena papanya yang menjaga dia, papanya yang mengasihi dia. Gitu. Jadi kalau masih pacaran ya jangan ekspresikan kasihmu yang bukan jadi hakmu, itu belum haknya. Belum boleh dilakukan. Jadi, nanti kalau sudah menikah mau diekspresikan mau kayak apa aja boleh. Boleh. Jadi gini. Kalau masih pacaran belum. Kalau saya berpikir gini, bahasa kasih itu bukan diekspresikan kepada pacar yang konteksnya sentuhan ya. Tidak, itu ini pembelaan diri sebenarnya. Jadi bahasa kasih yang sifatnya sentuhan hanya boleh diberikan oleh orang tua dan anak, didapatkan oleh anak dari orang tua. Atau Jadi, pasangan yang resmi sudah menikah. Iya, ada pasangan yang resmi sudah menikah. Kalau pacaran tidak punya hak mengekspresikan bahasa kasih yang bentuknya sentuhan. Tidak ada haknya kita. Tidak ada hak kita menerima, tidak ada kewajiban kita memberi. Jadi tidak ada argumentasi bahasa kasihku sentuhan, jadi aku harus mengekspresikannya. Itu bahasa pembelaan aja itu. Bahasa mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Bahasa memuaskan keinginan kepentingan pribadinya. Iya. Kepuasan dirinya. Tapi kalau ada yang tanya nih Kak, emang masa sih gak boleh pegangan tangan sedikit aja gitu? Nah, Sedikit saya sih- nyenggol. Kelingking sama kelingking Saya- loh Kak, gak boleh tak Saya tuh Kak? lebih suka gini ya. Saya lebih suka kalau dengan pertanyaan boleh tidak boleh itu agak debatable. Saya lebih suka itu gunanya apa suka pegang-pegangan itu? Gunanya apa? Karena kadang-kala manusia ini sukanya yang boleh tidak boleh. Sebenarnya itu tidak ada boleh tidak boleh. Berguna atau enggak? Ya. Kalau masih pacaran itu tidak berguna itu. Apa gunanya? Justru membahayakan kita. Justru membuat kita jatuh dalam pencobaan itu namanya kita berdoa. Bapak kami jauhkanlah kami dari pencobaan, tapi kita mendekatilah pencobaan. Bahkan minta pencobaan ya. Mari Tuhan cobailah aku. Jadi Ya. jadi jangan pakai argumen-argumen untuk membenarkan diri dengan boleh tidak boleh. Ya. Sebenarnya tujuannya, terlihat dari tujuannya. Alkitab sudah jelas mengatakan berguna atau enggak. Yang penting itu bukan masalah boleh tidak boleh. Kalau boleh tidak boleh semua benar atau enggak, boleh atau enggak, itu susah. Itu karena ada kepentingan di balik pertanyaan itu. Ya. Jadi mari kita belajar untuk melihat sesuatu itu berguna atau enggak. Jadi berkat atau enggak, bermanfaat atau enggak, dan berbahaya atau tidak. Bukan masalah boleh tidak boleh kalau saya pikir. Ya, seperti yang Rasul Paulus katakan ya, segala sesuatu kamu boleh lakukan boleh, tapi ya gitu. Apakah berguna? Berguna enggak? Ya kayak tadi tanya, boleh enggak sih pegangan tangan kelingking dengan kelingking, gunanya apa? Kalau gunanya untuk memuaskan si perasaan yang getar-getar antara kiri dan kanan, plus dan minus itu ya.
Dan masalahnya begini loh teman-teman, jujur kan, jujur deh, sejujur-jujurnya, bukan jujur kacang hijau. Teman-teman kalau udah sentuhan kelingking, misalnya ya, aku bilang sih, senggolan kaos aja itu loh getarannya ada, bener kan? Terus kalau sudah pegangan kelingking, emang cukup dengan pegangan kelingking? Emang nggak pingin pegang keempat jari yang lainnya? Terus kalau sudah pegang keempat jari lainnya, apakah sudah puas? Enggak kan? Manusia tidak akan pernah Pengen puas. pegang tangannya. Kalau Iya. pegang tangannya sudah boleh, pegang lengannya. Kalau sudah pegang lengannya, dilihat di wajahnya ada sesuatu. Ada lalat yang ini nemplek, pegang. Di rambutmu ada kotorannya ya. Ada macam-macam terus. Kenapa? Sebenarnya sekali lagi bukan boleh atau enggak boleh. Karena teman-teman kalau Kak Tari mau ngomong bahasa jujur nih ya. Dari getaran yang kecil itu akan terus merasakan getaran yang lebih besar. Ini nafsu. Ya, ini nafsu, getaran yang besar itu ingin dipuasin, dia pingin lagi. Hati-hati dosa gitu loh. Bukan boleh nggak boleh. Sebenarnya kamu kuat apa enggak? Kalau dibilangkan sebenarnya itu seperti sebuah pencegahan. Betul. Ya. Seperti sebuah pencegahan sebenarnya. Jadi saya mau guyon gini, kalau kamu kuat monggo. Ya gitu. Tapi tidak ada orang yang pernah Kuat. Ya, jadi itu sebenarnya adalah sebuah pencegahan. Bukan masalah boleh atau enggak boleh, karena efeknya itu enggak cukup yang sesederhana itu. Karena yang sesederhana itu dalam dunia yang namanya pacaran kayak gitu tuh terus berkembang dan karena enggak akan pernah puas. Dari yang kecil ditambahin nanti terus habis deh gitu ya. Sebenarnya bukan boleh atau enggak boleh, tapi karena itu enggak berguna, karena itu justru merusak akhirnya gitu. Berarti ditekankan lagi ya teman-teman, bukan masalah boleh nggak bolehnya, tapi ini lebih ke mencegah kita untuk terjerumus ke dalam dosa. Dosa ya. Dan bagaimana juga cara kita mengekspresikan kasih sampai yang jangan malah membuat kita jatuh ke dalam dosa, tapi mengekspresikan kasih yang justru memuliakan Allah. Iya, membuat kita bertumbuh tadi kan. Iya, benar. Oke, mantap Ci. Mantap, Kita keren, next ke keren. pertanyaan selanjutnya. Iya. Oke, pertanyaan kedua nih. Kita kan masih manusia ya, Kak. Manusia hidup di dalam kedagingan. Nah, dan pastinya itu memiliki hawa nafsu yang kayak tadi Kak Tari sampaikan. Nah, bagaimana sih Kak caranya agar kita tuh nggak terjerumus ke dalam hawa nafsu? Ya makanya jangan boleh tidak boleh. Wah, ini bagus Bagus, banget. silakan. Gimana caranya agar kita tidak terjerumus ke dalam hawa nafsu? Teman-teman, kita ini karena kita dalam kedagingan, di dalam Roma pasal 6 kita itu ada dalam kelemahan. Jadi caranya gimana? Yang pertama adalah ya kita minta Tuhan jagain kita. Yang pertama minta Tuhan ya, minta Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan. Jadi teman-teman mungkin ini hal yang unik atau hal-hal yang sederhana tapi nggak pernah diminta oleh teman-teman para lajang. Para lajang maksudnya para single yang belum pacaran atau misalnya yang sedang pacaran tapi belum menikah. Teman-teman ada masa dalam hidup kita itu kalau perempuan itu ada PMS-nya gitu ya, dan cowok juga punya masa kadang-kadang tuh kayaknya rindu berat, rindu banget gitu ya. Itu kan ada hormon di dalam tubuh kita itu yang kadang-kadang bergejolak, bener nggak sih? Ya jujur aja diam-diam mikir terus sambil senyum gitu ya. Nah itu adalah ya nature, tapi di situ kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena kadang pada waktu muncul gejolak kerinduan yang cukup besar kita bisa bikin macam-macam sama pacar kita. Yang dekat, yang LDR juga sama, godaannya ada. Jadi gimana supaya kita gak terjerumus ke dalam hawa nafsu, minta sama Tuhan. Doanya adalah Tuhan jaga hormon-hormon tubuhku saat bergejolak. Supaya aku tidak berdosa kepadamu. Kalau misalnya Tuhan perasaanku lagi kangen banget, rindu banget, ini ada kerinduan gitu ya. Saya Pengalaman nyebutnya pribadi. Ya, saya menyebutnya betul. Ya karena ini benar, dan saya juga diajari oleh guru saya karena bagaimana manusia menguasai dosa itu. Kan kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita harus menguasai dia, dan kita harus yang pertama minta sama Tuhan karena kita sendiri nggak kuat. Tuhan jaga tubuh saya. Tuhan berkati hormon-hormon saya supaya saya tidak berdosa dengan adanya gejolak di dalam
tubuh saya ini. Begitu juga perempuan waktu PMS itu berat banget. Ya kan? Berat banget dan itu udahlah ya ngerti ya PMS itu apa. Dan itu mesti didoakan. Doa waktu bangkit itu hawa nafsu itu. Doa minta sama Tuhan. Tuhan kuasai hormon saya. Tuhan kuasai. Next terus baru bisa bilang Tuhan aku kangen banget dengan dia. Jadi ngomong kekangenanmu itu bukan kepada pacarmu karena nanti diresponinya beda. Jadi ngomongnya sama Tuhan, Tuhan aku kangen banget. Puaskan hatiku dengan kasih-Mu. Tuhan puaskan aku, Tuhan tolong aku. Jadi kalau doa itu teman-teman ibaratnya ya saya kasih contoh gini. Kalau tanganmu lagi gatal ya garuk tanganmu. Jadi kadang-kadang masalahnya kita ini gak ngerti kita mau doa ini doa apa ya. Kita nggak tahu cara ngatasi gejolak hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita. Jadi caranya gimana? Berdoa. Berdoa. Yang kedua, ya jaga dirimu juga waktu lagi pacaran. Jangan kamu berdoa, Tuhan jauhkan kami dari pencobaan. Tapi pacarannya suka di tempat gelap-gelap. Terus kalau pacaran, lihat di sekeliling juga yang berteman dengan cara pacaran duniawi lah ya. Kok semua pegangan tangan, kok semua berpelukan, kok aku enggak. Ya cara pacarannya ya kalau gitu pacaran sama yang sama-sama rohani. Maksudnya kelompok-kelompok anak-anak Tuhan nih ya. Kalau pacaran ya janjian sehingga saling mengingatkan. Jaga ya, jaga. Jadi selain berdoa, tapi teman-teman juga jangan mendatangi pencobaan. Sudah tahu ada singa di situ, teman-teman datang. Udah tahu kalau kumpulannya juga adalah orang-orang yang dengan cara pacaran gak sehat, teman-teman bergabung di situ. Ya kita mau gak mau lama-lama bisa kesedot, lama-lama bisa ketularan. Jadi selain kita minta Tuhan jaga kita juga jangan datangin singa gitu. Dari saya itu sih. Dari ada pengalaman lucu ya Kak Dewa dengan Kak Tari. Waktu itu Kak Dewa pelayanan di Sumatera. Nah waktu mau ke gereja pagi-pagi, Kak Dewa ini tidak pernah pegangan tangan. Kak Dewa cuma pegang pundak. Kak Tari ini bahasa kasihnya sentuhan. Tapi waktu disentuh Kak Dewa karena dia belum pernah sama sekali disentuh laki-laki, dia mau pingsan dia. Oh ya, this really. Tolong jangan pegang saya. Tolong. Loh, nek aku gak pegang aku jatuh. Akhirnya saya minta teman yang lain. Ya. Pindah pundak. Kalau enggak saya yang jatuh. Kalau enggak dasar pingsan saya yang jatuh. Jadi begini, kalau saya punya trik, tadi triknya sangat pas ya yang Kak Tari punya itu trik Alkitab. Saya punya trik sederhana saja yang kalau lagi kangen gitu ya misalnya. Selain berdoa, yang paling sederhana, cari kesibukan yang membuat pikiranmu teralihkan. Iya. Cari kesibukan yang membuat pikiranmu teralihkan. Alihkan pikiran. Jadi bermain di tataran pikiran yang teralihkan. Jadi jangan langsung mikir situ terus saja. Misalnya Theo lagi suka sama siapa gitu, pikirannya ke dia terus saja. Kangen ke dia terus saja. Jadi lagu zaman Kak Dewa masa kecil dulu. Kalau mau makan ingat kamu, kalau mau jadul minum, banget ya. Ingat, jadul banget ya Kak Dewa ya. Ini yang generasi tua mungkin tahu lah. Iya. Tapi ininya lebay banget gitu loh. Semua kegiatan hanya kayak kita kurang kegiatan, kurang pikiran kita cuma isinya itu aja. Coba dialihkan. Ya. Kita ini punya kegiatan yang banyak sebenarnya, kecuali kita pengangguran ya. Maka itu selain berdoa, pasti itu tidak bisa enggak karena kalau hanya mengalihkan pikiran enggak kuat. Jadi doa enggak boleh dilepaskan, itu penting. Yang kedua tadi, kalau sudah tahu kelemahan jangan cari gara-gara. Misalnya kamu punya kelemahan dalam hal suka menyentuh, jangan pacaran berdua tempat gelap, itu bahaya. Yang ketiga, alihkan pikiranmu. Ya. Perbanyak kegiatanmu dengan hal yang lebih berguna gitu loh. Jangan cuma terjebak di situ aja. Ya kalau langsung tindakan praktisnya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi bergejolak hawa nafsunya, jangan baring-baring. Ya betul. Bangkit, bangun dari tempat dudukmu, bangun dari tempat tidurmu. Dan jangan main HP juga. Jadi mesti nyapu rumah, ngepel. Mesti tindakan aktivitas fisik ya, supaya tubuh kita, pikiran kita ke gerakan yang lain ya. Jadi apa istilahnya jangan justru mapan geletaan, jangan karena itu geletaannya apa geletaan? Geletaan itu berbaring santai-santai karena itu akan membahayakan. Itu akan membahayakan. Jadi kepikiran ya. Iya benar. Jadi kalau pas lagi kepikiran, lagi kayak gitu, bangun dari tempat tidur atau bangun dari tempat duduk buat aktivitas. Baca buku, kalau nggak bisa kerjain makalah, kerjain skripsi atau cari benda, beres-beres rumah, nata kamar, nah gitu. Nata kamar ya kan, jadi lebih rapi, jadi ada hasilnya sesuatu. Betul, gitu. berguna kan? Ya, berguna. gitu. Oke.
Oke, mantap nih Ci. Jadi kita harus menjauhkan pikiran negatif dan menggantinya dengan kegiatan yang membawa kita ke arah yang positif. Mantap. Iya, betul Oke. sekali. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan kita sudah tahu nih Kak, secara teori tentang seks bebas itu salah. Tapi kalau realitanya anak muda zaman sekarang itu ada yang melakukan, bahkan banyak. Dan apalagi biasanya ada semacam mungkin ancaman ya dari si cowok atau cewek dengan alasan kalau itu adalah cara doi menunjukkan rasa sayangnya. Nah, bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa seks bebas nih? Oke. Kak? Kak Dewa ingat penelitian memang sudah cukup lama, memang sebenarnya sudah mungkin lebih parah lagi ya. 2010 ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh lembaga survei. Ini sangat ekstrim menurut saya penelitian ini. Mengatakan bahwa jika ada 4 wanita berjalan, 50% atau 2 dari wanita itu tidak perawan. Berarti rusaknya kehidupan dunia sekeliling kita tentang free sex. Bebas, tidak ada lagi batas-batasan. Di kota-kota tertentu bahkan sangat bebas. Nah, kalau saya memandangnya begini. Kalau dia memandangnya begini. Kalau kamu sayang sama pacarmu, tidak kau rusak dia. Ya, Itu ya. Kalau betul. kamu sayang sama pacarmu, tidak kau rusak dia. Bilang, kalau kamu cinta sama aku, berikanlah tubuhmu padaku. Itu kurang ajar itu. Saya sebagai laki-laki mengatakan itu laki-laki kurang ajar. Jangan dekati laki-laki itu. Ya, cewek-cewek ya. Ya, jujur ya, jujur. Jauhi laki-laki yang mulai pegang-pegang tubuhmu. Yang berhak pegang tubuh cewek adalah papanya atau mamanya. Dan Cowok. dokter. Dan siapa? Dan dokter. Dokter, ya betul Iya, dokter. Ah, ya. Cowoknya tidak boleh. Itu cowok yang tidak boleh didekati. Harus jauhi saja. Ini saya mengatakan tidak basa-basi, tegas. Yang cowok-cowok yang tersinggung yang suka pegang-pegang bertobat. Ya, bertobat. Jadi itu. Kalau kita sayang sama pacar kita, kalau kita mau dia jadi istri kita akan sampai pada malam pertama mempersembahkan tubuh kepada pasangan yang terbaik, bukan asal-asalan. Jadi merusaknya, bukan merusak, maksud saya memintanya bukan waktu pacaran. Itu tidak sah, melanggar firman Tuhan dan bukti bahwa dia tidak sayang dengan pacarnya. Oke, ya. Kalau dari saya begini, bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam dosa seks bebas? Yang pertama adalah kita harus paham bahwa saya atau kita dengan pasangan kita itu adalah sama-sama anak Tuhan. Harus itu ada dalam pikiran kita, dia anak Tuhan. Kalau aku merusak dia atau kalau aku berhubungan dengan dia, aku sama sedengan aku berhubungan dengan anaknya Tuhan. Tuhan itu bapaknya, apakah dia nggak akan marah? Itu harus ada dalam konsep kita. Terus di diri kita, loh, aku ini anak Tuhan, kok berbuat seperti itu? Apakah pantas aku yang sudah ditebus dengan karya salib Kristus aku berbuat itu? Jadi yang pertama itu konsepnya. Aku adalah anak Tuhan dan pacarku adalah anak Tuhan. Yang kedua yang harus kita pegang adalah karena kita sama-sama anak Tuhan, mari hidup di dalam kekudusan ini begini. Kalau aku cinta dia, aku bukan merusaknya tapi justru menjaganya. Ini penting. Selain aku adalah anak Tuhan, dia juga anak Tuhan, ya toh? Kan Bapak kita Bapak di surga. Sama-sama kan kalau doa Bapak kami yang ada di surga. Macam-macam takon, wani takon, nambe anaknya Bapak di surga. Nah, kalau dia macam-macam berarti cek apakah dia benar anak Bapak atau enggak. Yang kedua, sebagai pasangan yang akan menuju ke lembaga pernikahan dalam pemberkatan kudus, nyatakan kasihmu bukan dengan merusak dia. Nyatakan kasihmu bukan dengan menodai kekudusannya. Tapi jagalah kekudusannya. Di situ ekspresi kasihmu. Jadi kalau dia, kamu sayang sama aku enggak? Tolong dong kalau gitu berikan, kan kamu kasih sama aku. Jawab, kalau kamu mengasihi aku, kamu seharusnya menjaga kekudusanku. Ya toh, kalau barang yang saudara kasihi, teman-teman muda kasihi, masa mau dibanting-banting, masa mau dirusak-rusak, kan enggak mungkin. Ya, jadi selain konsep kita sama-sama anak Tuhan, yang kedua adalah kasih itu diekspresikan dengan menjaganya. Itu dari saya. Jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi harus berbeda. Dunia memandangnya itu halal, biasa-biasa saja, tapi anak Tuhan itu tidak benar.
dosa. Oke, benar ya. Kita nggak boleh mengikuti jangan serupa dengan dunia. Karena mungkin kita masih bersyukur ya kita tinggal di benua Asia gitu ya. Dengan adatnya itu yang masih adat ketimuran. Jadi masih sopan santun, masih ada batasan-batasan. Tapi kalau misalnya kita hidup di benua barat, mungkin apa ya, godaannya itu tambah semakin berat ya Tambah Kak. semakin Soalnya di sana kan hidupnya lebih Bebas. bebas daripada Tapi di sekarang sini. jangan lupa Indonesia juga karena sekarang sudah globalisasi ya. Eh, eh, Bukan masalah antara adat timur atau barat, tapi saya melihat dan sebuah kenyataan bahwa sebenarnya ini banyak, bukan mau dibilang anak muda sekarang nggak beradat, bukan, tapi efek dari kemajuan zaman itu membuat anak-anak muda ya jadinya hidup bebas. Ya, ini penelitian yang tadi saya sampaikan itu 2010 itu di Indonesia. Sudah di Di sebuah Indonesia. kota yang sangat-sangat akademisi atau intelek. Orangnya intelek semua di situ. Kota itulah. Jadi kota itu yang tidak mungkin sebenarnya. Karena banyak intelektual. Tapi itu penelitian yang terjadi. Kebebasan yang teramat sangat. Jadi bukan pada budaya saya rasa, tapi pada Takut akan Tuhan ya. iya, dan takut dengan Tuhan lebih tepatnya. Nah, terus Kak, kalau misalnya kita sudah terlanjur terjerumus ke dalam seks bebas atau toxic relationship gitu, apa yang harus kita lakukan? Atau kita bisa tobat sama-sama atau ya udah kita putuskan aja pasangan kita lalu cari yang lain? Kalau sudah terjerumus bertobat harus. Itu yang pertama, langkahnya Yang kedua, bertobat, tinggalkan ya. Yang kedua harus putus berjauhan karena kalau enggak nanti akan mengikat, akan terulang kembali dan terulang kembali. Jadi ya jangan lagi karena nanti sama seperti jatuh ke dalam lubang yang sama. Jadi harus ganti, maksudnya bukan ganti pacarnya, sekarang harus fokusnya berbeda. Bergaul dengan orang yang rohani yang bisa membimbingnya, bergaul yang membuat dia bertumbuh dalam cinta akan Tuhan, harus mengalami pemulihan dulu. Nanti pasangannya ya percayalah Tuhan sediakan yang terbaik. Karena kalau sudah sampai merusak kembali lagi. Yang dari Tuhan itu tidak mendatangkan keburukan, tidak merusak. Harusnya di situ. Jadi cek kembali ke situ. Nah, kan ini kata Kak Tari mungkin harus harus diputuskan pasangan kita. Nah, mungkin kebanyakan dari teman-teman ya mungkin karena sudah melakukan atau mungkin sudah dalam tanda kutip sudah terlanjur, kan istilahnya ya kalau mau diputuskan nanti takut Susah, ya. Siapa yang menerima Nah, aku dengan siapa yang mau- keadaan kayak gitu, gini? Kak. Waduh, iya. Susah putus. Iya, jadi akhirnya kayak terikat kan, terus akhirnya balik lagi, jatuh lagi gitu ya. Udah tobat nggak lagi, tapi begitu ketemu jatuh lagi, Karena gini, tidak ada sedikit kasus yang misalnya dia bertobat bersama umpamanya ya, terus sama-sama baik, sedikit perbandingannya 2:8. 2:8 itu sudah ada penelitiannya tahun 2004 malah. Iya, jadi 2:8. Jadi susah kalau bertobat sama-sama terus jalan sama-sama, biasanya jatuh lagi. jatuh lagi. Jadi ya sebaiknya berpisah, menurut saya sebaiknya berpisah. Terus kalaupun suatu hari masing-masing sudah berubah, terus sudah mengalami dan ya diketemukan Tuhan, ya beda lagi. Tapi saya mau katakan begini, teman-teman perempuan yang sudah misalnya nih ya diem-diem dirimu berkata, aduh aku udah kayak gini masa harus ku tinggalin, siapa yang bakal terima aku? Saya mau katakan gini, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat pasanganmu itu adalah laki-laki dari Tuhan, dia akan bisa menerima dirimu apa adanya. Dan itu ada di dunia ini. Dan itu bisa terjadi saat Tuhan memberikan. Ada laki-laki yang baik yang bisa menerimamu apa adanya, menerima keadaanmu, dan dia mencintaimu dengan tulus, menghargaimu. Itu akan ada. Percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Percaya di dalam Tuhan tidak akan dikecewakan. Jangan takut. Jangan takut. Pesan saya teman-teman muda-mudi, teman-teman pemudi khususnya, kalau engkau sudah jatuh, tinggalkan dia. Karena dia tidak menghargaimu sebagai anak Tuhan. Dan percaya, Tuhan berikan laki-laki yang mencintaimu dengan tulus. Dan itu ada. Tadi saya bilang
untuk pemudi tadi saya bilang kalau sudah diobok-obok atau di macem-macemin gitulah ya. Bahasa saya diobok-obok kurang sopan ya mungkin ya. Sudah jatuh, itu laki-laki tidak pernah sayang dengan kamu kok. Tinggalin aja tidak apa-apa. Dia tidak sayang dengan kamu, tinggalkan saja. Dan tadi Kak Tara sudah singgung bahwa pasti ada orang yang akan Tuhan kirim menjadi pengganti bagi laki-laki. Dan dia terbaik dari Tuhan. Terbaik dari Tuhan, betul. Itu pasti ada. Oke. Tapi Kak, kalau misalnya nih ada kasus yang terpaksa akhirnya menikah setelah terjerumus ke Terjadi, dalam seks bebas itu, lalu gimana ya Kak? Biasanya pada umumnya ini kasus umum ya, akan terjadi masalah dalam rumah tangga. Saling tidak menghargai akan terjadi di situ. Laki-laki tidak akan pernah mempercayai perempuan ini. Dia akan berpikir begini, dulu gampang kamu saya dapat kok. Pasti kan jangan-jangan kamu juga gampang dengan orang lain. Yang perempuan bilang, wah kamu dulu bebas sama saya, pasti kamu juga bebas sama orang lain. Akan ada, pertama tadi tidak saling menghargai, yang kedua saling curiga akan ada. Itu pasti, tidak mungkin tidak terjadi. Itu yang saya bisa sampaikan. Kecuali ya akan terjadi sebuah pembaharuan yang luar biasa jika pasangan itu dan kedua-duanya seharusnya melakukan pelayanan pribadi. Pemulihan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bejana yang hancur di tangan penjunan bisa dipulihkan, dibentuk menjadi bejana yang terindah. Tidak ada cara lain, kecuali datang kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan bisa memberikan pemulihan. Apapun itu, pola pikir si suami dipulihkan Tuhan, si istri juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Karakternya dipulihkan, jadi menjadi manusia baru. Kedua-duanya, nggak bisa salah satunya saja. Betul. Karena kalau salah satu saja tetap nggak seimbang. Jadi mesti dua-duanya. Kalau mungkin ya sekarang ini ada yang dengar di antara kita terus dulu kayak gini nih Udah kisahku. terlanjur ya. Ya nggak apa-apa, tetap ada pengharapan dalam Tuhan. Bukan udah hancur dong selesai. Tuhan Enggak. tidak pernah membuang orang yang Ya. berdosa sekalipun. Tuhan mengampuni. Sebesar apapun dosa kita pada masa lalu, jika kita datang kepada Tuhan, tetap akan ada pemulihan. Ada pemulihan. Ya, teman-teman boleh sharing kok ya. Apa namanya japri-japri gitu ya. Mungkin mau sharing tindak lanjut nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ada pengharapan. Sekalipun hancur di tangan Tuhan ada pemulihan ya, ada pemulihan. Oke. Bukan ending. Dosa itu nggak menghancurkan kita seterusnya. Asal kita mau datang kepada Atau Tuhan mau datang Yesus. kepada Tuhan, betul. Iya. Kalau udah datang sama Tuhan ya bahaya itu. Ya, akan sengsara seumur hidup ya. Oke. Bukan cuma seumur hidup, selamanya. Ya, jadi harus datang kepada Tuhan Yesus. Ada solusinya. Mantap nih jawabannya, mantap Pol. Oke, jadi mungkin kita ke pertanyaan penutup dan pertanyaan pamungkas nih. Wis. Wow, pamungkas nih ya. Pamungkas. Jadi nih Kak, bagaimana seharusnya gaya berpacaran yang sehat menurut Alkitab? Dari siapa dulu nih? Saya deh. Saya tadi sudah singgung ayatnya. Berbeda dengan dunia. Harus tidak sama dengan dunia. Cara pacarannya. Harus kudus yang kedua. Ini sama tidak sama itu kan pasti mau tidak mau harus kudus. Yang ketiga harus memuliakan Tuhan. Tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi. Pacaran itu yang dalam pikiran saya itu ya, bukan hanya happy gitu aja, bukan. Pacaran itu harus jadi berkat bagi sekeliling yang melihatmu. Jadi memuliakan Tuhan. Orang kata, bagus ya anak itu ya. Kalau pacaran, bagus sekali mereka pacarannya. Intinya jangan serupa dengan dunia. Pacaran kudus, memuliakan Tuhan. Kalau dari saya, gaya pacaran yang sehat harus kembali kepada tujuan atau definisi pacaran yang tadi mula-mula itu. Pacaran itu adalah masa pengenalan untuk membuat pasangan masing-masing semakin mengenal Tuhan. Jadi isi masa pacaran itu dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Itu pacaran yang sehat. Apa saja yang teman-teman lakukan asal itu membuat teman-teman bertumbuh di dalam Tuhan, membuat teman-teman menjadi berkat bagi sesama, lakukan itu. Jadi dua ya patokannya, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bawa damai sejahtera untuk orang tua, bawa damai sejahtera untuk lingkungan gereja, untuk persekutuan, atau di sekolah atau di mana saja. Wow, luar biasa nih. Berarti itu mungkin
sudah termasuk closing statement ya Kak? Iya, Atau bisa. ada Boleh. atau ada tambahan sedikit lagi singkat? Kalau dari saya sudah cukup ya. Pacaran yang sehat adalah pacaran yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama, termasuk keluarga kita. Vitaminnya ya firman Tuhan itu sendiri lah. Iya. Vitaminnya firman Minum Tuhan. vitaminnya Ya, firman jadi Tuhan. supaya sehat harus konsumsi firman Tuhan tiap waktu. Kalau ketemu harus saling bagi vitamin ya, harus bagi berkat firman. Vitaminnya jangan lupa. Iya. Firman Supaya Tuhan. sehat pacarannya. Ya, ternyata ya Teh. Ya. Pacaran yang sehat itu harus berbeda dengan dunia, harus kudus dan memuliakan Tuhan, bukan hanya tentang happy-happynya kita aja pada saat kita berpacaran, tapi kita harus juga bisa menjadi berkat. Oke, nah bener banget ya. Jadi kalian yang sedang mungkin lagi berpacaran, ini podcast yang sangat memberkati nih. Jadi didengerin baik-baik ya podcast kali ini supaya pacaran kalian ini menjadi pacaran yang pastinya memuliakan Tuhan dan tetap kudus di hadapan Allah. Mantap. Oke nih teman-teman, sekian dulu pembahasan podcast kita kali ini. Thank you buat Kak Tari dan juga Kak Dewa. Oke. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan tema terakhir kita yang gak kalah seru juga, yaitu buciners sampai lupa Tuhan. Ayo ini yang bucin-bucin, jangan lupa didengerin podcast minggu depan dan jangan di skip. Oke, yang terakhir aku mau tutup dengan pantun karena aku udah buka dengan pantun, maka harus kututup dengan pantun. Waduh. Kepo nggak, Ce? Kepo Mantap. dong. Oke. Apa tuh? Doi dateng bawa hampers. See you next week and bye-bye, Uters.